Kata proyek mega seringkali mengingatkan kita pada negara-negara besar seperti China, Arab Saudi, atau Amerika Serikat. Namun sejak tahun 2022, perhatian dunia di Asia Tengah tertuju pada satu negara yang mungkin tidak terduga, Afghanistan. Meski negara ini telah lama terjebak dalam krisis dan tantangan, proyek ambisius mereka, yaitu pembangunan sungai buatan, menunjukkan potensi signifikan, terutama dalam mengelola sumber daya air penting. Ide untuk menciptakan proyek skala besar semacam ini bermula pada pertengahan abad ke-20, diinisiasi oleh Muhammad Dahlan, seorang pemimpin yang visioner. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kondisi negara dan melahirkan rencana untuk mengalihkan air dari Sungai Amu Darya. Sungai ini sepanjang 2.398 km dengan daerah aliran 533.540 km persegi dan debit rata-rata mencapai 74 miliar meter kubik per tahun, merupakan salah satu sumber daya air terpenting di Asia Tengah. Hanya Sungai Sirdarya di utara yang dapat dibandingkan dengan Amu Darya dalam hal karakteristik tersebut. Makna penting Sungai Amu Darya tidak dapat diabaikan. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi 4 negara, dimulai dari Tajikistan, tempat di mana sungai ini mengalir pertama kali, kemudian Afghanistan, diikuti oleh Turkmenistan, dan akhirnya Uzbekistan, di mana aliran sungai ini berpindah tanpa mencapai Laut Aral. Proyek alih aliran air yang sedang dicanangkan oleh Afghanistan berpotensi memberikan dampak signifikan pada waduk yang sudah hampir punah ini, yang akan saya bahas lebih lanjut nanti. Jelas keempat negara ini sangat bergantung pada Amu Darya, tidak hanya untuk kebutuhan air minum penduduknya, tetapi juga untuk pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Jika sektor ini hanya dianggap sebagai sedikit bagian dari perekonomian, mungkin dampak penting Amu Darya dapat diminimalkan. Namun mengingat fokus utama keempat negara tersebut pada pertanian, setiap perubahan kondisi pada sungai ini akan langsung memicu reaksi yang kuat. Awalnya ada harapan positif ketika rencana untuk proyek sungai buatan di Afghanistan tidak hanya berhenti pada tahap pemikiran. Namun pada Maret 2022, pejabat Afghanistan mengumumkan bahwa pembangunan kanal telah resmi dimulai. Kemudian pada Januari 2023, sebuah foto muncul yang menunjukkan kemajuan proyek tersebut, menegaskan bahwa masyarakat Afghanistan benar-benar mempercepat pengerjaannya. Semua ini mencerminkan visi Muhammad Dahlan dari abad yang lalu, dan kini terbukti menjadi kenyataan, Afghanistan mulai mewujudkan ambisi proyek mega baru di Asia yang dikenal sebagai Kanal Koch-Tepa. Pada tahap pertama pembangunan, yang terlihat jelas dalam foto-foto yang beredar, masyarakat Afghanistan berhasil membangun jalur dari Sungai Amu Darya menuju wilayah Dara Isuf di Provinsi Balkh dengan kecepatan yang mengagumkan. Meski awalnya mereka merencanakan waktu pengerjaan selama 24 bulan untuk bagian pertama kanal, mereka mampu menyelesaikannya dalam 18 bulan. Hasilnya kanal sepanjang 67 km berhasil dibangun dengan biaya tahap pertama mencapai 8,2 miliar Afghani, setara dengan sekitar 94 juta dolar AS. Menariknya, semua pendanaan proyek ini berasal dari pendapatan domestik Afghanistan tanpa bantuan dari sumber internasional. Meskipun 94 juta dolar AS mencakup sekitar 8% dari pendapatan domestik yang terkumpul dalam 8 bulan pertama tahun 2022, ini tampaknya bukan menjadi kendala utama. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa kanal tersebut diperkirakan akan menghasilkan 500 juta dolar AS per tahun. Tahap kedua pembangunan proyek kini berlangsung di wilayah Dara Isuf di Balkh dan masih berlanjut di distrik Ankhoi, Provinsi Faryab. Pembaharuan terbaru pada akhir Desember 2024 mengungkapkan bahwa 81% dari bagian kanal Kostepa dalam tahap kedua hampir selesai. Secara keseluruhan, proyek ini telah mencapai penyelesaian sebesar 61%, dengan kanal yang telah dibangun sepanjang 110 km sejak Maret 2022 dalam waktu kurang dari 3 tahun. Untuk memberikan gambaran tentang skala proyek ini, perlu dicatat betapa jauh pengerjaan kanal telah berjalan hingga saat ini. Kecepatan pembangunan ini sangat mengesankan, mengingat proyek Afghanistan ini mencakup survei tanah dan studi mendalam. Mereka juga membangun infrastruktur tambahan seperti jembatan di atas kanal dan memasang pipa irigasi bawah tanah. Ribuan pohon ditanam untuk menstabilkan tanah dan mengurangi resiko erosi. Namun kekaguman terhadap kecepatan penyelesaian tugas-tugas kompleks ini memudar ketika disadari seberapa besar upaya yang dikerahkan negeri ini untuk membangun kanal Kostepa. Lebih dari 200 subkontraktor dan sekitar 5.500 pekerja terlibat dalam proyek ini, menggunakan 3.300 alat berat secara terus-menerus. Tim besar ini masih dihadapkan pada tantangan besar, mengingat panjang total kanal yang harus mencapai 285 km. Tentunya, Afghanistan akan menginvestasikan jumlah yang signifikan untuk proyek ini, meskipun tidak sebesar miliaran dolar yang dikeluarkan oleh China atau Amerika Serikat. Total anggaran mencapai 688,4 juta dolar AS.
Bayangkan betapa besar jumlah ini bagi negara di mana 94 juta dolar AS setara dengan sekitar 8% dari pendapatan domestiknya. Dengan kecepatan pembangunan yang tinggi dan sumber daya yang terbatas, Afghanistan jelas akan menghadapi berbagai tantangan. Mengapa kita bisa berpikir demikian? Sudah ada indikasi masalah sejak awal tahun 2023 ketika gambar satelit menunjukkan bahwa kanal mengalami kebocoran dengan 98,4 juta meter kubik air tumpah ke tanah di sekitarnya. Satu kekurangan mencolok terlihat, kanal dibangun tanpa lapisan beton. Namun dengan keterbatasan sumber daya dan tenggat waktu yang mendesak, bagaimana mungkin hal tersebut dapat dihindari? Para pekerja terus berupaya memperbaiki kanal sekaligus melanjutkan pengerjaan penggalian tanpa waktu untuk beristirahat. Pembangunan harus segera diselesaikan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kanal tersebut bisa menyelesaikan banyak masalah bagi Afghanistan. Namun di sisi lain, Kosh Tepa berpotensi menciptakan masalah signifikan bagi negara-negara tetangga. Seperti yang telah dijelaskan, Amu Darya adalah sungai vital bagi semua negara yang bergantung padanya, sehingga setiap gangguan pada aliran sungai ini akan mengakibatkan dampak serius. Kanal yang sedang dibangun oleh Afghanistan adalah contoh nyata dari gangguan semacam itu. Setiap negara yang memiliki akses ke Amu Darya mendapatkan alokasi sumber daya airnya secara resmi pada periode Uni Soviet. Pada tahun 1987, Protokol 566 ditetapkan, di mana Uzbekistan memperoleh 48,2% atau sekitar 29,5 miliar meter kubik air per tahun. Tajikistan mendapat 15,4% atau 9,5 miliar meter kubik air, Turkmenistan menerima 35,8% atau 21,8 miliar meter kubik air, dan Kirgistan mendapatkan bagian kecil sebesar 0,6% atau 0,4 miliar meter kubik. Sebagaimana bisa dipahami, Afghanistan tidak mendapatkan alokasi apapun karena negara ini tidak menjadi bagian dari Uni Soviet. Bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet dan revisi protokol tersebut, Afghanistan tetap tidak diakui dalam perjanjian manapun. Sampai saat ini, negara ini tidak memiliki hak alokasi air dari Sungai Amu Darya. Negara-negara bekas Republik Soviet yang kini telah menjadi negara merdeka telah mengembangkan infrastruktur irigasi serta menyesuaikan diri dengan alokasi air yang ditetapkan sesuai perjanjian yang ada. Sementara itu, Afghanistan dengan ketidakstabilan yang berkepanjangan mengambil sebanyak mungkin air dari sungai tanpa perhatian yang memadai dari negara-negara tetangganya. Tanpa adanya infrastruktur yang signifikan untuk pengambilan air, kini tiba-tiba Afghanistan sedang membangun kanal yang direncanakan untuk menyerap 9,8 miliar meter kubik air dari Sungai Amu Darya setiap tahun. Kejutan ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi dua negara yang paling terdampak, Uzbekistan dan Turkmenistan, karena mereka berada di hilir aliran air. Berdasarkan sejumlah studi, pembangunan kanal Kosh Tepa diperkirakan akan mengurangi bagian gabungan dari pengguna utama sungai dari 80% menjadi 65%. Semua perhitungan sebelumnya disusun berdasarkan alokasi air yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah besar jika negara-negara tersebut tidak terlalu bergantung pada pertanian yang menyerap sebagian besar air dari Amu Darya. Sayangnya, kondisi tersebut justru berbalik. Misalnya, Turkmenistan menggunakan air untuk menanam kapas untuk ekspor dan gandum untuk konsumsi domestik. Produksi dari kedua sumber daya ini menyumbang 10% dari PDB negara, sehingga pengurangan alokasi air yang signifikan akan berdampak pada sektor pertanian dan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi Uzbekistan tampak jauh lebih kritis. Pada tahun 2021, negara ini menempati peringkat ke-6 di dunia dalam produksi kapas, dengan luas area tanam mencapai 971.000 hektar dan total produksi melebihi 1 ton. Kekurangan air berarti lebih sedikit kapas yang dihasilkan, yang berdampak langsung pada pendapatan ekspor, serta menciptakan efek domino yang merugikan. Banyak orang bergantung pada sektor ini, dengan hampir separuh dari total angkatan kerja Uzbekistan terlibat dalam pertanian. Selain itu, sektor pertanian yang berfokus pada kapas berperan kunci dalam menyediakan mata pencaharian bagi hampir 40% populasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uzbekistan menghadapi masalah besar lainnya yang terkait dengan pengambilan air dari Sungai Amu Darya. Sebuah foto terbaru menunjukkan perbandingan mencolok antara kondisi lokasi tersebut saat ini dengan penampilannya pada tahun 2016 dan 1997.
Apa yang Anda lihat adalah Laut Aral yang dulunya megah, namun kini menyusut drastis. Jika Anda mengunjungi bagian selatan Uzbekistan, Anda mungkin sulit membayangkan bahwa di sana pernah ada laut. Hanya kapal-kapal yang tersisa menjadi saksi bisu zaman dahulu, sementara area lainnya kini beralih menjadi padang rusa, yang dikenal sebagai Gurun Haralkum. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Banyak faktor yang berkontribusi, namun salah satu penyebab utama adalah penurunan debit Sungai Amudarya yang dulunya mengalir ke laut, namun kini tidak lagi mencapainya. Menyalahkan satu negara untuk bencana ini adalah langkah yang keliru, karena semua pihak yang mengambil air berperan dalam masalah ini. Mereka telah menguras sebanyak mungkin air dari sungai, sehingga bahkan tanpa keberadaan kanal Afghanistan, debit Amudarya telah turun hingga tidak lagi mencapai Laut Aral. Namun dengan munculnya kanal Kostepa, situasi ini dipastikan akan semakin memburuk, dengan Uzbekistan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Para ahli sepakat bahwa peningkatan penarikan air dari Sungai Amudarya akan membuat pemulihan ekosistem air di wilayah Laut Aral menjadi mustahil. Hal ini misalnya berpotensi mengakibatkan kepunahan total sturgeon Amudarya dan mengancam keberlangsungan hidup spesies ikan lainnya di hilir sungai, serta mengganggu lahan basah di dataran banjir Amudarya dan wilayah Laut Aral. Selain itu, setiap penurunan lebih lanjut dalam level air akan mempercepat penyebaran Gurun Aralkum yang bukan hanya merupakan padang pasir, tetapi juga menjadi sumber masalah serius bagi Uzbekistan dan negara-negara tetangga. Menariknya, bahkan daerah yang berjarak lebih dari 1.000 km dari Laut Aral merasakan dampak dari debu yang diakibatkan oleh proses ini. Gurun yang mencakup area seluas lebih dari 37.812 km persegi merupakan sumber erosi angin yang kuat. Setiap tahun, angin mengangkut sekitar 100 juta ton garam beracun dan debu dari Aralkum. Bukan sekadar debu, tetapi juga campuran pasir, pupuk mineral, dan pestisida yang terbawa oleh air dari ladang yang teririgasi. Partikel berbahaya ini dihirup oleh manusia dan hewan yang tinggal di sekitar daerah tersebut, yang jelas menimbulkan risiko kesehatan. Yang jauh lebih mengejutkan lagi adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan banyak partikel pasir dari Gurun Aralkum ditemukan dalam darah penguin di Antartika, di gletser Greenland, serta di hutan-hutan Norwegia dan ladang-ladang di Belarus. Singkatnya, wilayah ini telah berada dalam kondisi krisis akibat eksploitasi Amudarya, dan dengan pembangunan kanal, resiko akan semakin meningkat. Walaupun tidak mungkin negara-negara di hilir benar-benar kehabisan air akibat kehilangan 9,8 miliar meter kubik air per tahun, pembangunan kanal Kostepa berpotensi menjadi faktor pemicu perubahan negatif yang bersamaan dengan dampak perubahan iklim dapat menyebabkan Uzbekistan dan Turkmenistan menghadapi kekurangan air yang parah. Namun, seperti yang dapat Anda lihat, Afghanistan tidak serta-merta memutuskan untuk membangun kanal tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bagi negara tetangga. Negara ini bertindak berdasarkan kepentingan nasional, menghadapi berbagai masalah yang mendesak, dan kanal Kostepa dapat menjadi solusi bagi banyak di antaranya. Meskipun pembangunan kanal ini tidak secara drastis mengubah kondisi, pada tahun 2023, pengangguran di Afghanistan mencapai 14,39%, angka yang cukup tinggi, dan proyek ini telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Meskipun ini bukan solusi sempurna bagi negara dengan populasi sekitar 42 juta jiwa, bantuan ini tetap sangat berarti. Setelah selesai, kanal tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar, memungkinkan provinsi-provinsi utara Afghanistan untuk berkembang. Bagi negara ini, proyek ini menyerupai kelahiran era baru, mengingat saat ini banyak lahan di Afghanistan tidak subur dan sebagian besar area tidak cocok untuk pertanian akibat kondisi geografis yang sulit seperti pegunungan dan dataran tinggi. Namun di bagian selatan, tanpa adanya gunung, terdapat potensi untuk bercocok tanam asalkan ditemui varietas tanaman produktif yang dapat tumbuh di tanah pasir yang keras dan tidak menguntungkan. Di selatan negara ini, terdapat Gurun Registan yang membentang seluas 39.886 km persegi. Wilayah ini seringkali dilanda angin kencang, dengan suhu musim dingin mendekati titik beku dan suhu musim panas mencapai sekitar 45 derajat Celcius, disertai dengan udara panas yang membawa debu asin. Hanya sedikit makhluk hidup yang mampu bertahan di sana, seperti pengembara yang mengelola ternak serta vegetasi langka seperti wormwood, tumbuhan efemeral dan efemerida, tanaman yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Singkatnya, sangat jelas bahwa tidak ada orang yang akan mencoba bercocok tanam di daerah tersebut. Bagian utara Afghanistan tidak memiliki pegunungan atau gurun, sehingga pertanian masih mungkin dilakukan meskipun terbatas oleh kondisi iklim yang tidak menguntungkan. Di wilayah ini, curah hujan tergolong rendah, dan tidak seperti negara-negara lain di Asia Selatan, musim hujan dari selatan jarang mencapai Afghanistan, terutama di bagian utara.
Oleh karena itu, pertanian di seluruh negara bergantung pada curah hujan yang tidak teratur, yang terutama berasal dari pencairan salju dan gletser di pegunungan. Meskipun ada potensi untuk menanam beberapa jenis tanaman, kekurangan salju selama tahun 2020-2021 menyebabkan negara ini, terutama bagian utaranya, mengalami kekeringan terburuk dalam beberapa dekade, yang berdampak fatal bagi pertanian yang mengandalkan teknologi rendah. Akibatnya, Afghanistan yang sudah terperosok dalam kesulitan kini menghadapi bencana yang nyata. Jumlah lapangan kerja menyusut dan pengangguran meningkat, terlihat jelas dalam lonjakan angka yang ditunjukkan dalam grafik yang telah kami sajikan sebelumnya. Pada tahun 2021, angka pengangguran berada sedikit di bawah 12%, namun melambung melebihi 14% pada tahun 2022. Ketidakstabilan internal di negara ini memainkan peran besar, tetapi kekurangan air menawarkan dampak yang signifikan yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, kekeringan telah menyisakan hanya 42% penduduk Afghanistan yang memiliki akses ke air bersih, dengan hanya 27% penduduk rural yang dapat mengakses sanitasi yang layak. Beberapa mungkin bertanya, mengapa orang Afghanistan tidak memanfaatkan pompa untuk mengambil air tanah? Namun jawabannya sederhana, biaya yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, banyak yang terpaksa mencari alternatif, seperti demi berpindah dari provinsi yang paling terdampak ke provinsi yang kurang terpengaruh oleh kekeringan. Angka perpindahan selama kekeringan tahun 2021 belum diketahui, namun tidak mungkin lebih rendah dari angka pada kekeringan tahun 2018 ketika 22 dari 34 provinsi mengalami dampak yang signifikan, memaksa 260.000 orang untuk berpindah. Krisis iklim yang baru juga mengakibatkan kelaparan di Afghanistan yang sudah terjerat dalam masalah kekurangan pangan. Kondisi ini akan jauh berbeda jika kekeringan bersifat sementara dan diprediksi segera berakhir, namun melelahkan bagi negara ini, tidak ada sinyal positif mengenai perubahan iklim yang diharapkan dalam waktu dekat.